Bapak Ketua Parlemen DPR, terima kasih. Bang Budi, Ketua BKPRMI, Pak Sekjen, Pak Wakil Sekjen, sama kakak tadi ya, kakak Bupati ya, kakak terima kasih. Umi, semuanya tanpa terkecuali, yang terkhusus kepada Ketua Umum Bakomubin Kabupaten Kepulauan Karimun, Syekh Nurbit. Nefretel Bit, dia tanya di mana kau tinggal, di mana rumahmu? Jadi Bit itu rumah di Kairo, Nur cahaya, jadi cahaya rumah yang penuh dengan cahaya. Saya jujur, tadi pagi saya masih cerita sama istri tentang kegembiraan kami datang di Karimun ini, serius. Karena bolak-balik saya juga diberi WA abangku oleh Bang Budi, itu tidak pernah saya jawab iya, tidak, saya tidak jawab. Sebab kalau dia sudah WA itu perintah, tidak boleh lagi, saya langsung laksanakan. Itu kelakuanku Bang. Jadi, dan yang kedua seperti handphone lowbat, begitu datang ke daerah langsung semangat. Dan lebih semangat lagi saya datang di Karimun ini. Jujur, saya berseri-seri mukaku, saya sangat masbur, saya senang. Salawatnya begitu bahagia, saya senang. Saya jujur sekali saya jujur. Mars ini abangku, Mars dan himne itu dalam 7 menit. Setelah saya qiyamul lail. 7 menit. Ikrar itu Bang, seperti ada yang menjalankan tanganku. Lillahi ta'ala. Itu sekitar 8 tahun yang lalu. Saya habis bangun tengah malam, saya duduk, kemudian saya menulis. Seperti sistem sudah jalankan tanganku. Jadi makanya saya sangat masbur, saya senang, saya bergembira. I'm very relaxed life to my happy all the ways to the statement from the bottom of my heart, dari lubuk hatiku yang paling dalam. Jadi saya senang sekali, makanya kalau datang begini itu saya tersugesti. Habis tadi kayak abang bilang, Pak Bupati bilang, habis ini Indonesia Raya, wirid, ini salawat, ini waduh, langsung kayak saya mau terbang, senang saya, serius. Itulah yang buat kita selalu, karena segala urusan kalau hati kita sudah nyambung, tidak ada beban. Tadi itu saya dengar ada baca ayat tadi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwan. Jadi kalau kata fa'asbahtum itu dalam ilmu pengetahuan namanya chemistry. Tadi saya bilang sama Bupati Bang, tidak ada satu wilayah, tidak ada satu tempat, tidak ada satu kampung orang itu senang dan bahagia, hanya tergantung karena pemimpinnya. Banggalah kita punya pemimpin kayak Bang Aul ini, teduh, tenang, menyelesaikan masalah, bicara dengan baik. Coba lihat itu. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Kau lihat negeri-negeri di mana mereka hidup tentram, berkumpulnya orang-orang yang punya chemistry yang sama, fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwan. Pasti di tempat itu Allah berikan kenikmatan, mereka teduh, mereka tidak bimbang, mereka hidup rukun, damai. Jadi Karimun ini sudah boleh kita laporkan kepada Jaya Suprana itu menjadi kota atau kepulauan barometer hidupnya orang tenang dalam satu wilayah. Saya minta Bapak Sekjen konsepkan surat, kirimkan kepada Jaya Suprana, kita datang kembali lagi untuk mendapatkan itu. Kota ini menjadi kota, harus menjadi barometer tenangnya orang hidup, damai, tentrem. Tadi malam sudah saya baca, tapi saya rubah sedikit. Baik pantun yang saya mengetik. Saya tulis pantun, jangan main-main sama Abang Ari. Orang soleh disebut al-muslimun, datang ke masjid berjumpa Allah yang maha pengasih. Saya senang datang ke Kepulauan Karimun, luar biasa penyambutan yang diterima dengan cinta kasih.
Oke? Jadi Bang Ali bisa tulis-tulis pantun sedikit-sedikit. Karena kita ini menikmati ini hari kan hari 10 Muharram, tahun baru Islam. Jadi cara berpikir kita sekali lagi ya, cara berpikir kita, cara menata hidup, cara menggauli istri dan anak-anak, cara istri mengurus suami dan anak-anak harus dirubah. Kak, harus dirubah. Harus dirubah. Cara kita menghormati orang yang tua, cara kita bagaimana menempatkan posisi orang yang tidak punya pangkat sehebat kita ini. Bukan 10-20 orang datang ke kantor staf presiden ke Istana Negara itu. Ada yang datang pakai sendal jepit, ada datang pakai levi's, ada datang ini tanpa tusuk-tusuk hidung, apa sih namanya? Ini apa? Sweat. Tusuk-tusuk hidung. Tusuk-tusuk hidung. Hidung ya, tusuk hidung. Pas pampres telepon, Bang Ali, ini ada orang datang mau jumpa. Oh, berapa orang? Dia sudah bikin janji sama saya, belum? Di mana sekarang? Di pintu kaca. Mah, kalau di pintu kaca berarti dua syarat. Kalau dia tidak pakai levi's, pasti dia belum tusuk atau dia tidak pakai sepatu. Tunggu, saya datang ke situ. Dalam langkahku menuju itu penuh dengan gembira. Hei, apa kabar? Selamat datang di Istana Negara. Saya minta maaf Bang Ali, saya tidak bikin janji, tapi Anda adalah orang yang sungguh luar biasa dikenal di mana-mana. Makanya saya datang, saya temui kau. Apa cerita kita bikin? Kau sudah sampai di tempat yang tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Semuanya bisa kita selesaikan di sini. Karena di sini tempatnya pemimpin tertinggi Republik Indonesia. Apa perkaramu? Siapa yang harus saya telepon? Di mana tempatnya? Kalau saya telepon sama Kapolda, apa saya bilang sama Kapolda? Begitu selalu saya tanya. Kalau saya telepon sama Pangdam, apa saya bilang sama Pangdam? Karena tidak mungkin Kapolda tidak tahu nama Ali Mukhtar Ngabalin. Tidak mungkin Pangdam tidak tahu nama Ali Mukhtar Ngabalin. Mana nomor teleponnya? Insya Allah kalau sampai di Binagras, dia pasti pulang dengan senyum. Maksud saya, mari kita rubah cara kita dalam membangun human relation, hubungan sesama manusia. Orang hebat itu ada karena orang yang tidak hebat. Orang kaya itu ada karena ada orang miskin, saudaraku. Kalau dipanggil pejabat itu karena ada orang yang miskin melata, kawan. Rubah cara pandang kita. Berubah cara pandang. Saya selalu meyakini bahwa ada hari-hari di mana kita tidak punya kuasa. Ada hari-hari di mana kita tidak dikasih tempat dan kesempatan. Ada hari-hari di mana orang memandang kita dan dia berpaling mukanya. Pada waktu itulah mempersiapkan dirinya. Kita mempersiapkan diri. Saudara hanya punya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah memandang manusia dari stratifikasi sosialnya, dari pangkat, dari jabatan. Maka tahun baru ini siapkan diri. Kalau Anda ingin dipuji, Anda ingin disanjung, sanjunglah orang lain sebagai manusia yang Allah ciptakan. Kalau ingin dipuji, maka pujilah orang lain. Jadi cintailah apa-apa yang ada di muka bumi, maka kau akan dicintai oleh zat yang ada di langit. Begitu hukum orang hidup. Hidup itu bahasa Arabnya haya'un, al-haya, kehidupan. Tapi orang Arab tradisional menyebutkan haya, itu malu. Dia malu, dia menyebutkan dia lapar. Tapi saudara siapkan saja makan dan ajak dia, mari kita makan. Jangan saudara tanyakan, sudah makan atau belum. Pasti dia bilang sudah makan. Karena dia malu menyebutkan dia lapar. Catat itu kalimatku dengan baik. Brother, saudaraku, saya terus terang terpikir dari lubuk hati saya yang paling dalam di Pulau Karimun ini. Ya itulah kita, ada sisi-sisi tertentu kita punya sifat-sifat kemanusiaan yang kadang kita sombong, kadang kita angkuh, kadang kita sangat ego. Bayangkan juru bicara di kantor staf presiden, bayangkan tenaga ahli, dan utamanya ada apa-apa presiden tanya saya lewat ajudan, Mas, Bapak ingin bicara. Presiden mau tanya apa? Coba kau bilang dulu supaya jangan sampai saya ngomong dengan presiden bermasalah saya. Selalu saya tanya, sedang membincangkan apa? Jangan dulu kasih bicara sama saya, sedang bicara apa, kemudian saya ditelepon. Supaya saya bisa tahu.
Kan tidak semua juga seperti di televisi, ditanya wartawan bisa saya jawab. Tak, tak, tak. Ini kan dengan presiden. Kalau presiden salah berucap di ruang publik, mampus kita semua. Lebih baik Ali Muchtar salah daripada Presiden Joko Widodo, bukan? Gitu. Yang seperti ibu-ibu lihat saya di televisi itu. Jadi saya bisa juga sedih, saya juga bisa merasa terharu. Saya punya muka aja yang orang lihat kayak ganas-ganas, tapi hatiku itu serius. Apalagi kalau kita bangun di tengah malam, aduh. Kalau di tengah malam itu kita baru berudu saja itu sudah seperti wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dari sebagian malam semua orang terlap dalam ketiduran, kemudian mereka bangun. Allah malu kalau Allah tidak mengijabah permohonan doa. Bayangkan Allah malu Allah kalau tidak mengabulkan permohonan doanya. Jadi begitulah saya mau bilang, ini pesan pada diriku. Tadi saya bilang sama Pak Bupati, abangku Bang Aunur, kalau saya datang kemari itu saya apa ini apa namanya, charging itu listrik Charger. kuat. Coba lihat, kalau kita terbiasa bangun malam, kita terbiasa bangun subuh, mau tidur jam berapapun, pagi pasti kita bangun tepat waktu. Terbiasa. Makanya mubalik itu, ini penting. Ada 5 variabel penting. 5 variabel. Jadi yang pertama itu adalah believe in God. Believe in God. Saya waktu berpidato di IPU, Interparliamentary Union, di Cologne itu sekitar 182 km dari Netherlands menuju Frankfurt. Saya berpidato di IPU, Interparliamentary Union. Jadi believe in God. Tidak ada orang yang bisa memiliki kekuatan lahir dan batin kalau dia tidak percaya bahwa ada zat yang memiliki kuasa. Zat itu oleh orang Islam menyebutkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mesti dia harus percaya. Kita begini karena Allah, kita begini karena Allah beserta orang-orang yang lain. Allah beserta Rasulnya. Wa qul i'malu fasayarallah, bekerjalah kamu, berbuatlah kamu, beramallah kamu. Fasayarallah, nanti Allah, wa rasulahu, dan Rasul Allah, wal mu'minun, dan orang-orang beriman. Fasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Nanti Allah, Rasul, dan orang-orang beriman akan menilai amal perbuatanmu. Jalan saja. Orang dahulu bilang anjing menggonggong kafilah berlalu, itu abaikan semuanya kalau kau percaya tentang kebenaran dan keadilan. Kalau kau percaya tentang jalan yang kau tempuh itu adalah kebenaran, abaikan semua orang. Di samping kita membangun communication, human relation. Berbalik itu yang pertama itu. Jadi dia makanya tidak mungkin kita bisa jadi orang hebat kalau kita malas. Tidak bangun di tengah malam, saya tidak percaya. Bangun tengah malam selalu dia datang bisik di telingaku. Saudara-saudaraku, Li, dia panggil saya, Li, kau tak bangun malam. Jam berapa ini, Pak? Dilihat jam 2:30 malam. Bangunlah. Karena pasti Allah mencintaimu dan aku mencintaimu. Begitu kata ayahku. Sampai dia meninggal dunia. Ada istriku menjadi saksi. Saya ketua pansus Undang-Undang Ibu Kota Negara waktu Pak Sutioso gubernurnya. Dia menelpon saya jam berapa nih? Jam 7.45 lah gitu. Li, kau udah sayang Abah? Apa rupanya, Pak? Dia di rumah sakit abangku. Kenapa, Pak? Cepat kau kemari. Iya, Pak, saya habis buka sidang nanti saya datang. Apa mau kemana? Dia lagi di rumah sakit. Ya, kemarilah. Jam 7.45, jam 8:10 menit dia telepon lagi saya. Kau cepat sedikit, saya khawatir kau tidak berjumpa denganku. Mau kemana, Pak? Abang mau kemana? Habib mau kemana? Cepatlah kau kemari, nanti kau tidak berjumpa sama saya. Jam 8:10, jam 8:25 istri telepon, Bi, kemarilah, Abah sudah tidak ada. Hah? Jangan kau main-main istriku, barusan beliau telepon sama saya. Cepatlah kemari, sudah meninggal. Saya sama seperti bapak-bapak mendapatkan banyak cerita. Ada orang mau meninggal, dia suruh telepon saudaranya, anaknya, kakaknya. Coba kau panggil adikmu di Malaysia.
Panggil dulu saudaramu di Riau, di ini. Kalau mereka sudah semua berkumpul, kalian sudah berkumpul semua, dengar pesanku baik-baik. Habis itu dia pergi. Pernah ada keluarga begitu? Mari kita bicara baik-baik. Adakah kematian itu rahasia Allah? Bukan. Adakah rezeki, umur, jodoh itu rahasia Allah? Tidak. Karena Allah tidak mungkin mempertemukan seorang lelaki beriman dengan perempuan berzina. Tidak mungkin Allah pertemukan perempuan berzina dengan laki-laki beriman. Ada semua, tidak ada yang rahasia. Yang rahasia bagi Allah adalah jangan kau bicarakan tentang zatnya. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Ini kalau abang sudah ketemu mic begini bisa panjang saya bikin ini. Karena keluar semua kan, kita hari-hari di istana begitu keluar kayak lepas kandang kita. Jadi menurutku Bang Nurbek, jaga koordinasinya dengan baik-baik. Apa tadi ini bendera? Apa? Pataka bako mubin, diserahkan kepadamu saudaraku agar engkau kibarkan ke seluruh Kabupaten Karimun. Kibarkan nilai-nilai dakwah, cinta penuh, kasih sayang, hormat kepada orang tua, datangi mereka yang muda. Karena dari orang-orang yang muda, orang-orang yang rendah, orang-orang yang kecil itulah doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi-bagi mereka senyum, kalau tidak bisa kasih mereka sebutir nasi, bagi itu senyum. Kalau tidak bisa berikan mereka 100, 200 ribu, datangi mereka dengan penuh cinta dan kasih sayang. Pegang bahunya, nanti aku datang lagi ya. Kalau tidak bisa duduk makan bareng-bareng mereka, sebarkan senyum, sampaikan pesan dakwah itu. Nabi datang dengan cinta dan kasih sayang, tidak perlu dengan hujatan, cacian dan ejekan. Tidak, Islam tidak diajarkan seperti itu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ya ahsan. Ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu dengan cinta, dengan kasih sayang, dengan saling menghormati. Indah, Islam ini indah saudaraku. Tidak ada kekerasan dalam Islam ini. Kita begitu hormat kepada orang-orang ini, semua orang baik. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dari satu bahan baku yang sama, hati. Hati itu Allah ciptakan dengan bahan baku cinta dan kasih sayang. Sentuh orang dengan cinta dan kasih sayang, dia akan melakukan sentuhan yang sama. Tapi kalau kita mulai curiga, kita mulai melahirkan negative thinking, maka dia akan menerima pesan kita dengan berantakan. Percaya itu kalimatku. Makanya konsep sami'na wa ata'na itu adalah musabbal ladina tajruna 'alal baina lil qalb. Sentuh dan datangi orang dengan kalbumu, mereka akan menerimamu dengan kalbumu. Jadi kita tidak capek. Bayangkan ini 2-3 minggu, 2-3 bulan ini saya keliling ini Republik. Paling flu-flu kecil. Tadi saya bisik sama istri, mana obatku, itu obat flu. Begitu masuk langsung terbuka lagi biji mata, strom naik lagi. Lagi tadi saya nikmati sayur ketupat potong, sayur lontong. Saya makan 2 kali. Saya tidak pernah khawatir. Inna fil jasadi mudghah, dalam dirimu terdapat segumpal darah dan daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu, apabila segumpal darah dan daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuhmu. Wa in fasadat fasadal jasadu kullu, apabila segumpal darah dan daging itu rusak dan binasa, maka seluruh tubuhmu rusak. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ma huwa ya Rasulullah, apa itu? Kata sahabat. Nabi menjawab, ala wahyal qalb, hatimu kau perbaiki, hatimu kau sehat. Menyehatkan hati itu dengan apa? Menyehatkan hati, jaddidu imanukum biqauli la ilaha illallah. Makanya tadi itu Allah tujuan kami, Muhammad adalah pemimpin kami, Rasul Muhammad, Quran adalah petunjuk kami. Jihad fi sabilillah, jihad bukan angkat senjata, jihad bangun di tengah malam bersungguh-sungguh. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah Bapak, insya Allah tidak mendahului Allah. Setiap kita tahu kapan kematian itu datang. Angkai belajar kita kapan itu barang datang. Maka di puncak-puncak semalam saya bercerita dengan abangku Bang Aulo. Covid begitu hebat. Kalau Bapak lihat saya punya apa putih malaman paru-paru
Dr. Santoso, dokter kepresidenan, dengan Pak Salim, Profesor Salim bilang, ada orang yang tidak lebih ini, sudah lewat, apalagi ngabalin. Dia pikir saya sudah tidak sadar, padahal saya lagi dengar. Nenek moyang dia sumpah saya mati nih orang. Dr. Santoso, Profesor kepresidenan, dia bilang, ini orang harus hidup. Negara masih perlu sama dia. Terus menangis saya. Karena anak dan istri kena COVID di Makassar, saya sendiri dalam ruang besar. Tapi saya percaya dalam hatiku, tidak. Waktu itu alhamdulillah. Saya percaya bahwa itu barang datang, saya tahu. Insya Allah saya tahu. Dialog Rasulullah dengan Nabi Allah, dengan Jibril, dengan Israel. Manamratul hadama akan alaika. Coba kau cek siapa itu yang datang. Dia suruh anaknya, bukan? Dia suruh itu anaknya. Coba kau cek siapa. Kata Rasulullah, la naftal hadamu ma'aratul ukhra. Coba lihat cek siapa itu yang datang. Ya, anaknya lari datang kepada Rasulullah dan mengabarkan, wahai abi, wahai ayahku. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talibatana wa talibatina ila ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashshiruna biha wa awladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talibatana wa talibatina yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashshiruna biha wa awladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talibatina wa talibatina ila yaumil akhirah. Alhamdulillah. Nanti saya mau pidato di seluruh Republik Indonesia, saya akan baca ini selawat. Nanti saya bilang ini awal kalam Karimun, ya, awal Karimun. Nanti sebentar kita cerita. Tapi saya sudah pernah dengar Bang Ansar Ahmad beberapa kali salawatan. Tapi tadi apa salawat saya baca ya? It's okay ya, it's okay. Budaya Melayu kita, culture. Oleh orang-orang hebat di Colorado University di Denver, mereka selain menyebutkan believe in God culture, baru dia tempatkan knowledge. Banyak orang punya ilmu, tapi dia tidak percaya dengan kuasa Allah. Budayanya sangat rendah, maka ilmunya dia pakai untuk menipu orang. Ada pangkat, ada jabatan. Dia mengkapitalisasikan pangkat dan jabatannya, memperkaya diri dan memperkaya orang lain. Bagaimana mungkin ada 27 miliar sampai ke Kejaksaan Agung, kita tidak tahu siapa yang bawa itu uang? Bagaimana mungkin kita bangun BTS dengan anggaran 10 triliun? 8 triliunnya pergi tanpa pernah kita tahu kemana. Orang kecil tidak, mereka punya pangkat dan jabatan, Pak. Itu yang saya bilang. Ada ilmu, ada pangkat, ada jabatan. Kalau dia tidak punya kepercayaan kepada kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak percaya bahwa ada yang mengawalnya perjalanannya,
Kalau dia tidak punya culture, dia tidak malu terhadap pesan-pesan orang tuanya sebelum pergi merantau. Ada teman saya, dia pakai dokumen terbang, istilahnya dokter itu dokumen terbang. Kemarin yang di Konawe, Nikel itu 5-7 triliun orang bisa kumpul uang. Mau bikin apa itu barang, Pak? Kawan saya, teman saya, yang saya tahu ilmunya kesian. Kenapa? Dia tidak pelihara sholatnya. Dia tidak pertimbangkan apakah ini halal, haram, atau subhat. Dia tidak tahu makanan-makanan yang masuk dalam kerongkongannya itu didapat dari sumber mana. Kita mesti tahu. Tidak mungkin pilihan-pilihan kata, nasihat-nasihat kita berazam kalau semua yang kita pakai itu dari harta-harta yang subhat dan haram. Dengar itu kalimatnya, itu Allah berfirman, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Tolong orang, jangan pernah kau berpikir orang itu akan menolongmu. Tolong orang dan bantu orang, berpikirlah engkau kalau kau menolongnya, zat yang menciptakan dia akan menolongmu. Pikir akhirat, duniamu akan ikut. Tapi kalau kau pikir dunia, akhiratmu belum tentu ikut. Makanya Allah bilang apa? In tansurullah yansurkum wa yusabbih aqdamakum. Tolong dan bantulah agamaku. Urusanmu nanti saya yang urus. Maka saya tidak ragu, mengurus Pakumubin itu saya tidak ragu. Saya pernah ketua umum Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid 2 periode, Bang Irfan periode terakhir sekjennya. Sampai saya DPR RI. Tidak juga miskin, tidak juga kaya, tapi untuk pergi menadahkan tangan minta-minta tidak pernah dalam hidupku. Anak-anak juga sekolah baik. Saya cinta kasih sayang, makin mesra, anak-anak makin hormat, dia tidak pernah berantem. Coba nikmat apa itu? Iya, karena kita beri makan dan minum kepada mereka dan semua yang halal dan thayyibah. Jadi believe in God, culture and knowledge, intellectual knowledge. Kalau ini sudah ada, baru di sebuah komunitas itu ada teknologi. Dia punya kemampuan. Yang kelima adalah the young generation. Sekarang yang kita lakukan ini adalah mempersiapkan generasi baru. Karena kita bisa bayangkan, kalau nanti kita tidak mempersiapkan generasi baru itu, siapa lagi yang nanti bisa berteriak di atas mimbar pidato, yang pidatonya itu bisa didengar. Bukan dia di atas mimbar dia bilang, awak pergilah, tak cocok orang ini nasihati aku. Tak mungkin, pergi dia. Karena begitu melihat orang. Tapi kalau satunya kata dan perbuatan, at-tasdiqu bil qalbi, dibenarkan dengan hatinya, wa takriru bil lisan, lisannya benar, wal amalu bil arkan, baik-baik, pasti orang dengar. Jadi kadang-kadang saya datang ke daerah, dia bilang, saya sebetulnya paling tidak suka sama Anda ya, tapi entah kenapa saya kok jadi bisa jatuh hati. Foto dulu kita, Pak. Salah satu cara untuk memutarbalikkan sebuah fakta itu adalah mengungkapkan kebohongan yang berulang-ulang menjadi satu kebenaran. Secukupnya saja, telepon, balas, ya oke, apa kabar, lihat 1-2 kali TikTok, tutup, selesai. Telepon, sudah, gitu aja. Jangan habiskan waktu. Kita lupa duhur, kita lupa asar, kita lupa maghrib, isya, lupa segala macam. Jangan, percaya kata-kataku. Allah hanya mencintai orang-orang yang mencintai dengannya. Jangan kau bermimpi Allah mencintaimu kalau kau tidak pernah mencintai Allah. Tarik itu nafas panjang-panjang, Allah. Tarik nafas yang panjang, seraya memanggil. Tidak mungkin Allah tidak datang. Bilang, pakai lubuk yang paling hati, paling dalam, bilang sama Allah Ta'ala, Rabbi, nahnu naqussu 'alal ladzina 'alaika tawakkal 'ala Allah. Kalau bukan karena engkau, hamba tak bisa berbuat apa-apa. Hanya engkau yang bisa mengijabah seluruh kesulitanku, doaku, bantu hamba. Kan tadi malam sudah abang bilang, kan? Saya ini juru bicaranya Prabowo Hatta. Kenapa Jokowi bisa panggil saya? Kenapa bisa saya dipercaya? Karena dia pakai hati. Dia selalu bilang, saya itu kalau lihat Pak Ngabalin itu, kalau saya makan pun saya hentikan makan loh. Saya harus nonton Pak Ngabalin, meskipun marah-marah sama saya loh. Begitu kata dia. Ada Ibu Iliana waktu itu bilang, di Bogor, saya pertama kali datang. Saya terima kasih ya Pak Ngabalin, bisa memenuhi undangan saya. Saya yang terima kasih Pak, hanya malaikat yang bisa panggil musuhnya. Saya kan musuhnya Bapak. Saya bilang begitu. Waktu itu saya bilang sama Jokowi, alhamdulillah sampai sekarang, jelang 7 tahun nih, saya ada di Istana Negara. Dan saya baik-baik saja. Pak, kalau mau ambil uang dan mau menipu atau mengumpulkan harta, apa yang tidak bisa kami lakukan? Tanya itu Bang Irfan. Begitu Presiden menandatangani peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1, orang yang dipanggil itu namanya Ali Mukhtar. Dan saya memimpin 19 sekjen, 7 menteri. Seperti Menko saya lah pada waktu itu. Presiden dan Pak Pratik terbang dan saya diminta untuk menyampaikan kepada Bapak-Bapak Sekjen dan Bapak para Menteri, penanganan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 ini adalah terkait dengan pelimpahan anggaran pendapatan belanja negara dari DPR RI kepada Istana Negara. Apa yang tidak bisa kita lakukan?
Saya bisa cek dana impresnya Karimun berapa, Kepulauan Riau berapa. Saya bisa panggil Pak Ansar, Bang, ini ada 800 miliar nih Bang, Abang tekan ini ya 800, Abang bawa pulang lah 7,4 atau 7,6 ya Bang ya. Bisa. Kalau tidak kita pindahkan ke provinsi lain, dan itu sangat gampang. Nanti provinsi yang lain datang lagi. Serius, saya bilang Pak Ridwan Kamil, Akang, ini ada 1,2 triliun Kang. Akang tekan ya 1,2. Ya, Abang bawa pulang 1 aja, 2 Abang kasih tinggal. Kalau Abang nggak bisa lakukan itu, kami pindahkan ke provinsi lain. Bisa kami lakukan itu. Itu ada Bang Irfan dulu, itu jadi saksi. Dan di atas meja kita itu barang Pak, tinggal kita panggil datang. Bisa Pak. Tapi saya bilang sama teman-teman, kemarin pada waktu Pak Mul mau terbang, ketika Presiden pergi ke Cina, saya bilang tidak, kami tidak terlahir sebagai manusia-manusia yang berkhianat kepada bangsa dan negeri ini. Tidak berkhianat. Karena tidak mungkin memberi makan dan minum kepada anak dan istri kami dari uang-uang yang subhat dan haram. Saudaraku, jauh kau berjalan akan sampai ke batas, jauh berlayar sampai ke pulau, setinggi gunung apapun kita daki, hanya sampai pada batas-batas kehidupan. Dia datang akan terlihat. Siapa-siapa orang yang dekat dengan Allah, siapa-siapa orang yang cinta akan kasih sayangnya, akhir hayatnya akan diwujudkan dalam bentuk ekspresi mukanya. Banyak orang menderita tak mati-mati. Ada orang yang dengan teduh dan tenang. Karena itu saya bilang sama istriku pada waktu saya pulang dari Amerika dengan Menteri Edi Prabowo, semua orang apa itu dia bilang, Allahu Akbar, Ali Mukhtar ditahan KPK. Istriku telepon, saya bilang, hei istriku tercinta, kau mengenalku bukan dari luar, tapi dari ujung rambut sampai telapak kakiku. Sejak kapan aku beri uang kepadamu, nafkahmu dari uang subhat dan haram? Aku sedang ada di rumah, tidur dalam ketenangan jiwaku. Tidak usah kau ragu, jaga anak-anakmu. Saya tidak dipenjara, saya tidak ditahan oleh siapapun karena saya tidak pernah berbuat salah. Karena berita bolak-balik ngabalin, tangkap ngabalin tidak bisa dihubungi, sudah masuk di KPK nenek moyangmu. Aku tetap baik-baik saja. Gitu. Jadi jangan ragu. Makanya kamu orang diam-diam itu dalam pangkat jabatannya pasti orang ada bikin salah. Kalau dia berteriak terus, ini orang benar ini. Kayak Mahfud itu, Madura yang lawan. Yang benar itu. Jadi khusus untuk teman-teman Mubalik begini. Abang Ali mau supaya nanti kita punya Bakomubin di Karimun ini bersama-sama dengan teman-teman Mubalik ikatan tadi, ya. Tanggung jawab kita itu adalah bagaimana agar kita punya adik-adik yang hebat-hebat baca Quran ini. Mubalik itu dia mesti baca Qurannya dengan oke, hadisnya oke, sambil menyiapkan komunitas-komunitas di mana ada, dan Mubalik itu menjadi jarum bagi benang kemana dia pergi. Kalau pertemuan antara hukuma dengan ulama, dengan orang-orang tokoh-tokoh agama kayak abang kita sekarang ini, itu negeri aman. Kalau harapkan Pak Brasta, polisi saja, tentara tidak banyak di Republik ini. Satu polisi dalam prediksi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, seorang polisi melayani 462 masyarakat orang. Dia tidak banyak polisi itu. Jadi harus ada kesadaran kita, dan kita sama-sama dengan TNI Polri untuk jaga kita punya kampung, kita punya Karimun dengan baik. Negeri ini harus damai. Maka tadi saya dengar abangku Pak Bupati cerita tentang peresmian. Tadi saya kasih tunjuk undanganku. Sebetulnya pastor mengundang saya untuk datang kemarin meresmikan ini, meresmikan ini apa nama gereja. Tapi pada waktu yang sama saya mesti terbang. Jadi kita minta bikin SPJ untuk beberapa kawan-kawan datang. Karena gereja ini berita di Karimun seperti Indonesia mau bubar begitu. Benar kan? Media apa segala macam, ya Allah ya Rabbi, sudah apa terjadi di Karimun ini. Tapi karena saya sekolah komunikasi, saya bilang tidaklah ini. Buktinya kan tadi Pak Bupati bilang itu dia ada di bagian mana, dibongkar apa segala, dia orang bongkar, dia orang soto, bikin tambah ribut satu Republik Indonesia. Sekarang sudah aman. Semua orang Indonesia sudah beragama, sehingga masing-masing orang membina binaannya, nggak usah lompat sana lompat sini. Nanti itulah yang bikin kita berkelahi, karena semua orang mau mati karena agamanya. Akhir kalam nih, akhir kalam. Bang Ali ada memberikan catatan untuk teman-teman Bakomubin Kota. Tidak ada mubalik yang memiliki kecerdasan berpikir dan bersikap kecuali mubalik yang sering membaca ilmunya dan dia menulis
agar catatan-catatannya tersimpan bagi generasi yang datang. Jadikan sekretariat Baku Mubin itu menjadi tempat di mana para ustadz, para mubalik muda berkumpul. Di PP Baku Mubin, di pengurus pusat, kami di lantai 2 Masjid Cut Mutia di Menteng Raya. Waktu abang balik dari Mesir, Pak Ahana Sution mengangkat menjadi imam Masjid Cut Mutia, imam besar. Jangan kau main-main sama abang. Saya imam besar. Karena Pak Ahana Sution suruh saya berceramah dan dia suruh saya menjadi imam pada waktu itu. Dan dia menanyakan di mana sekolah, apa segala macam. Dia bilang, kau hari ini kuangkat jadi imam besar Cut Mutia. Gajiku 152.000. Waktu itu bang. Dan saya sudah hidup dengan 152.000. Dikasih tempat di belakang. Dan saya bertenang hati di situ. Itulah mulai saya tahu Pak Taufik Kemas, saya tahu Ibu Mega, saya tahu Pak Gus Dur, saya tahu ini, saya tahu, dan di mana-mana. Apa maksudnya? Ilmu dan perangai mengangkat, menertibkan kehormatan manusia, tapi harta belum tentu menghormati kehormatan. Ilmu menjaga kita, merawat kita. Harta membinasakan kita. Harta dipakai untuk mempertahankan hidup sejenak di muka bumi. Siapkan generasimu. Walyakhsal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afa. Hendaknya manusia takut kepada Allah dan Rasulnya. Satu saat mereka meninggal dunia meninggalkan anak turunan yang lemah. Lemah karena pengetahuannya, lemah karena imannya, lemah karena culture-nya rendah. Kita ini orang-orang punya culture yang tinggi. Tahu menempatkan diri, tahu membuat sesuatu yang lebih baik. Yang kedua, abangku, kalau mimbar bukan tempatmu untuk bisa menyampaikan pikiran dan pendapat dalam rangka mengarahkan umat, maka organisasi ini akan mati. Ini Baku Mubin ini. Kalau Jokowi dengar Baku Mubin, wah senangnya minta ampun. Maka pada waktu Covid, sampai hari ini, Bang Irfan ya, di tempat Pak Harto yang presiden dan Pak Muldoko pakai kerja itu, di situ kita bikin sholat Jumat, di situ Bang Ali khatibnya, di situ Bang Ali imamnya, dan sampai hari ini dipakai setiap Jumat. Di istana juga begitu. Tapi kita dulu pidato 5-6 kali. Jadi standar orang berceramah dan standar orang membuat pidato sudah datang dari Baku Mubin. Jangan main-main sama Baku Mubin, kawan. Jadi bendera yang dikibarkan tadi itu, jaga baik-baik Bang Norbit. Jaga baik-baik. Kayak Bang Agus, Bang Budi ini, sudah budi baik, dermawan lagi. Kan depan. Tentu. Sebentar lagi masuk Batam, tenang saja. Jangan geli-geli hati ya, sebentar lagi. Yang ketiga, orang berilmu dan orang berkuasa itu penting dalam pengembangan dakwah. Karena dengan kekuasaanmu, engkau bisa mengembangkan dakwah, dan karena dengan ilmumu, membuat engkau berwibawa. Kalau orang berilmu itu dia ukur diri loh. Kenapa orang berani? Karena dia tidak punya ilmu. Dia nekat. Kalau kita tidak bisa, bagaimana caranya saya menyembunyikan parabolaku? Keluarga besarku bagaimana? Anak-anakku bagaimana? Istriku bagaimana? Teman-teman semua Baku Mubin bagaimana? Bayangkan kalau Ali Mukhtar ditahan KPK karena ikut korupsi. Benur udang. Dan ini peristiwa sudah berkali-kali. Saya di DPR pernah begitu. Mereka mencatut tanda tangan saya. Kemarin lihat di TV. Staf kantor presiden, juru bicara kantor staf presiden mengirim sumbangan minta uang kepada wali kota 800. Ke Cirebon 800 juta. Sampai presiden tanya kepada Pak Muldoko, coba cek wali kota, itu benar gak? Karena kalau dia menyudutkan saya, dia menghujat, mencaci maki saya. Kalau sudah tembus Ali Mukhtar, maka dia bisa tembus kepada Jokowi. Kalau kau mau tembus Jokowi, kau mesti lewat pintu gerbangnya namanya Ali Mukhtar Ngabalin. Karena kalau Jokowi diganggu, itu akan mengganggu situasi pemerintahan dan negara ini. Maka Ali Mukhtar dulu diserang. Dia kira saya merantau ke Jakarta kosong-kosong. Hati-hati Bung, anak pulau saya Pak. Bapakku dari Kepulauan Kei, mamaku dari Wakatobi, dari Wanci. Tidak pernah berlayar di air teduh kami ini, selalu di gelombang. Kalau sampai bila layar telah berkembang, bila berlikas telah terpasang, terangkat, kemudi telah terpasang, haram surut, kami kembali ke daratan, kawan. Jangan main-main Bung. Karena Jawa kita menantu ini. Segala macam orang hebat di sana. Lebih baik kita duluan sikat sebelum kita disikat. Asal ada ilmu, tenang saja, jangan ragu. Kalau sudah bismillah, tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah, jangan ragu bahwa Allah sedang menunggumu. Allah akan bersenyum denganmu. Yang keempat, sebagai catatan akhir dari poin yang keempat, paling tidak dalam 1 minggu
teman-teman Mubalik tetap ada aktivitas. Dia berkumpul berlima, dia berkumpul bertujuh. Kalau tidak ada ketua umum, carikan abang yang paling tertua, angkat dia jadi pemimpin majelis. Jangan pernah ada satu majelis tidak ada yang kita tuakan. Itu amal yang dituntunkan oleh Rasulullah. Jangan berdiam dalam rumah terus-terus, sesekali keluar. Khuruj. Abang ini jemaah tabligh, jadi abang harus kasih tahu. Berkhuruj, kita akan merasakan suasana itu. Keluar. Melihat, mengajak manusia. Sesekali kita tidur tidak pakai AC, sesekali kita masak sendiri, sesekali kita makan, berjalan, macam-macam. Ada hidup itu nikmat begitu. Sesekali kita tunggu kapan ada datang makanan ini, kapan ada sumbangan. Serius ini abang kasih tahu. Jadi dengan begitu, saya percaya Badan Koordinasi Mubalik Kabupaten Kepulauan Karimun, Kabupaten Karimun. Kabupaten Karimun, bukan Kepulauan Karimun. Wah, kita cerita nanti. Nah, karena kalau kepulauan, hitungannya zona ekonomi eksklusif 12 mil, itu PAD-nya. Sampai kedalamannya PAD-nya. Bapenas, BPS, PBN. Tapi kita boleh cerita nanti. Abang percaya ini akan bisa berjalan dengan baik. Apalagi waktu masih hidup kakakku Profesor Dr. Tuti Alawiyah. Nama kakakku waktu itu Allah Al-Maghfurah ya, kakak Tuti Alawiyah. Baku Mubin adalah anak-anak dari majelis taklim yang kakanda pimpin. Waktu itu kami datang, kan ya, beliau masih hidup. Kami datang ke beliau dan kami mendeklar diri bahwa Baku Mubin adalah anak-anak dari majelis taklim. Karena itu bangga dan kagum, ibu sudah datang ikut memberikan dukungan. Apalagi ada ibu-ibu fatayat, ada Aisyah, BK, MT, Muslimat. Selesai urusan kalau begini. Orang seperti abang yang kita lihat ini pidato sehebat-hebat ini, berapi-api ini, tapi kalau sudah sampai di rumah, jadi jangan jauh-jauh dari ibu-ibu. Ini manusia paling terpercaya dalam sejarah hidup kita. Sekali saja dia geser piring nasi kita, goyang kita, Pak. Jadi menurutku jangan jauh-jauh dari Ibu Majelis Taklim. Kapan waktu Baku Mubin Kabupaten Karimun dan semua fatayat semua kumpul, ada acara hari apa-apa, nanti ketua umum kasih kabar abang, hari, jam, dan tanggal, abang datang lagi sama umum kemarin. Saya simpan sampai hari ini tadi malam kata-kata Pak Bupati, kalau sudah minum air Karimun, insya Allah akan datang lagi ke Karimun. Itu saja yang bisa Bang Ali sampaikan. Ada hal-hal yang paling cepat datang di mata, telinga, dan kuping kita ini, jangan cepat langsung diserap, tapi harus bertabayun, cross check sebelum kita membuat satu statement dan pernyataan. Sikap dan perilaku Baku Mubin adalah menjunjung tinggi kebersamaan, kita mengembangkan moderasi beragama sesuai dengan apa yang menjadi bagian yang selalu disuarakan oleh Gusmen, Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, dan karena itu Baku Mubin menjadi barisan terdepan untuk bisa menyiapkan konsep-konsep untuk kemaslahatan umat dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya sekali lagi mengucapkan selamat atas pengukuhan pengurus daerah Badan Koordinasi Mubalik seluruh Indonesia, Kabupaten Karimun beserta seluruh jajarannya. Selamat beramal, selamat berkarya, selamat meneruskan amalia-amalia yang terbaik, dan mudah-mudahan kawan-kawan, abang-abangku semua dalam kekompakan kemudian mengantarkan organisasi ini dengan baik. Itu saja yang bisa Abang Ali sampaikan. Mohon maaf atas segala khilaf, keterbatasan, dan kekuranganku. Sungguh-sungguh saya pidato di semua tempat, baru di Karimun ini saya penuh dengan semangat karena ada hati pun yang lebih hebat. Usikum wa nafsi bitaqwallah, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Idfa' billati hiya ahsan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.